Pemirsa, banjir bandang masih merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir di 4 kecamatan. Derasnya arus banjir membuat sejumlah kendaraan terbawa arus. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Lagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Dari depan sini. Pertama, jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal, karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini. Tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD. Kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah tiang listrik dan pohon besar tumbang ke badan jalan sehingga akses jalan terpaksa dialihkan. Tuh, kejadian. Pohon rubuh, timpa imah.
Pemadaman listrik terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya pada Sabtu malam, menyebabkan sejumlah tiang listrik dan pohon yang tinggi serta lapuk roboh. Ada yang menimpa rumah warga dan akses jalan sempat tersendat. Tiang listrik setinggi 7 meter yang roboh tersebut menutup badan jalan raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu pagi sejumlah warga bergotong royong membersihkan ranting-ranting pohon yang berserakan akibat angin kencang saat rumah warga tertimpa pohon tinggi berumur tua. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat memberi saran ke dinas atau pengurus wilayah terkait soal keberadaan pohon-pohon besar di wilayah pemukiman setempat, namun tidak ada tindak lanjut. Kita udah sering bilang sih sebenarnya sama aparat desa sini untuk yang tinggi-tinggi kayak gini, karena ini bahaya kan di atas listrik tegangan tinggi, tapi ya nggak ada jawaban juga. Mungkin sementara ketutup, Pak. Ketutupan. Tapi ini jalan menuju ke Tangerang, Pak? Iya. Lampu pada mati ya. Ada PLN, sebagian hidup, sebagian lagi mati. Udah diperbaiki. Paling sekarang PLN ke sini mau itu kali motong pohon gitu katanya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa pohon roboh. Pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Warga berharap segera ada respon dari dinas terkait untuk penanganan lokasi tiang listrik yang ramah lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sering menjadi penyebab banjir di permukiman wilayah Cipete, Jakarta Selatan, aliran kali PHB Pelita dikeruk. Aliran kali sepanjang 700 meter lebih ini dikeruk dengan alat berat dan ratusan personil pasukan biru. Sebanyak 200 personil pasukan biru Sudin SDA Jakarta Selatan dikerahkan untuk pengerukan di aliran kali PHB Pelita, Cipete Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu unit alat berat juga diterjunkan untuk mengeruk kali sepanjang 700 meter lebih ini. Pengerukan lantaran kali mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga di saat aliran kali meluap. Menurut Kasudin SDA Jakarta Selatan, ada beberapa titik aliran kali yang akan dilakukan pengerukan, seiring program 100 hari Gubernur Jakarta. Kita upayakan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan banjir yang ada di sana. Nah, ini samping itu juga kita ngeruk di sini, ya ini salah satu lah ya, kita masukin dalam programnya Pak Gubernur 100 hari ya. Makanya gimana caranya kita upayakan supaya Jakarta Selatan itu tidak sering terjadi permasalahan genangan atau banjir. Rencananya proses pengerukan dan normalisasi kali PHB Pelita akan memakan waktu hingga awal bulan Juli nanti. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla RI menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia ke wilayah Tarakan. Menggunakan kapal patroli KN Gajah Laut 404, petugas Bakamla mengejar kapal yang melakukan aktivitas mencurigakan di sekitar perairan Nyamuk, Sebati, Kalimantan Utara. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat dan hasil pemantauan. Tim VBSS berhasil menghentikan sebuah kapal kayu dengan nama KM Lintas Samudra 07. Tim menemukan 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton, serta 400 pek gula pasir sebesar 14,6 ton yang tidak disertai dokumen resmi. Komandan KN Gajah Laut 404 memerintahkan agar KM Lintas Samudra 07 beserta seluruh barang bukti ditarik menuju Tarakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ke informasi berikutnya, pemirsa, polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang chef hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray.
Sandi bersama 2 orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.